Perkenalkan, nama saya Aji. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Innovation and Change Management based on book Management 16 edition karya Stephen P. Robin, McArthur, and Larry Locke. Yang pertama, apa itu manajemen perubahan? Menurut Robbins, manajemen perubahan ini adalah proses mengadaptasi organisasi terhadap pengaruh internal dan eksternal, supaya perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Perubahan itu terjadi karena yang pertama perubahan pasar, yang kedua teknologi baru, yang ketiga regulasi, yang keempat kompetisi, dan yang terakhir adalah perubahan budaya dan pola konsumsi. Untuk relevansi dengan OT Groupnya, OT terus menghadapi perubahan tren FMCG, retail modern, dan digitalisasi distribusi. Untuk model perubahan calm waters versus white water. Calm water metafor ini mengungkapkan perubahan itu bersifat bertahap, organisasi masih stabil. Lalu untuk white water rapids atau Robin ini mengungkapkan perubahan itu cepat, tak terduga, butuh adaptasi terus menerus. Lalu di OT Group berada pada pilihan dari white water rapids ini, yaitu pasar FMCG ini sangat dinamis, persaingannya banyak, inovasi produk juga cepat. Lalu mengapa OT Group itu perlu perubahan? Yang pertama itu perubahan konsumen, switching brand tinggi, kebutuhan produk sehat meningkat. Yang kedua, digitalisasi retail, itu e-commerce, quick commerce, dan marketplace. Yang ketiga, teknologi produksi dan SCM. Ya, ini ada automasi gudang, digital inventory, dan forecasting AI. Lalu yang terakhir adalah kompetisi FMCG yang ketat. Nah, ini terjadi pada Unilever, Wings, Mayora, Indofood, dan kompetitor kita lainnya. Lalu untuk jenis perubahan di OT Group ini berdasarkan Robbins, area optionnya ada 5. Yang pertama itu strategi. Strategi ini yang berisi ekspansi kategori food and beverage personal care. Lalu untuk struktur, digitalisasi supply chain dan distribusi. Lalu yang tiga ada budaya, isinya itu inovasi cepat, kolaboratif, dan driven. Data driven. Lalu ada teknologi, itu penerapan Oracle, SAP, Linkpod, dan sistem WMS. Yang terakhir itu ada people, itu isinya training digital skill dan sales analytic. Lalu untuk mengelola resistensi perubahan, menurut Robin resistensi ini muncul karena yang pertama ketakutan kehilangan status, yang kedua ketidakpastian, yang ketiga kurangnya komunikasi, dan yang keempat adalah kebiasaan lama. Nah, di OT Group ini, resistensi terjadi pada yang pertama tim sales saat transisi ke digital reporting, lalu operator gudang saat adopsi OMS atau Oracle, dan terakhir adalah perubahan struktur channel distribusi. Cara mengatasinya bagi Robin ini, yang pertama adalah komunikasinya itu harus jelas. Yang kedua pelatihan dan support. Yang ketiga partisipasi karyawan. Yang keempat insentif dan reward. Lalu yang terakhir adalah negotiation. Lalu untuk inovasi, creativity versus innovation, menurut Robin ini creativity itu menghasilkan ide baru, innovation itu menerapkan ide menjadi produk atau proses nyata. Di OT Group ini inovasi muncul pada yang pertama, inovasi produk itu muncul di teh gelas, Kiranti, Sensop, dan Formula. Lalu yang inovasi pemasaran ini terjadi pada partnership, bundling, dan digital ads. Yang ketiga, inovasi proses terjadi pada warehouse, automation, dan forecasting AI. Lalu yang terakhir, inovasi distribusi terjadi pada toko online dan marketplace. Lalu untuk jenis inovasi yang relevan, menurut Robin ini ada 3 tipe inovasi besar. Yang pertama, disruption innovation. Itu ada teknologi atau produk baru yang mengguncang industri. Contohnya cashless payment pada toko OT Group. Lalu yang kedua ada breakthrough innovation, itu adalah lompatan besar dalam produk. Contohnya produk kesehatan natural seperti Kiranti yang jadi market leader. Lalu yang terakhir adalah sustaining innovation. Itu peningkatan bertahap produk yang ada. Contohnya update rasa atau kemasan teh gelas dan Fortengo.
Lalu untuk membangun lingkungan yang mendukung inovasi, menurut Robin ini perusahaan harus punya kultur yang mendukung eksperimen, lalu struktur fleksibel, komunikasi terbuka, tim lintas fungsi, dan toleransi kegagalan. OT Group ini sudah menerapkan R&D aktif dan cepat, tim inovasi dan product development, evaluasi produk berbasis data, serta kolaborasi marketing, sales, dan R&D. Lalu untuk studi kasus digital transformation di OT Group ini, transformasi nyata di OT Group itu ada 4. Yang pertama itu implementasi Oracle, ERP, dan WMS. Yang ini yang pertama meningkatkan akurasi stok dan perencanaan produksi. Yang kedua ini Limpot digital sales system, itu bertujuan untuk mempermudah tracking, monitoring stok, outlet, dan order entry. Lalu yang ketiga BI dashboard and data analytic, itu mempercepat keputusan bisnis. Lalu yang terakhir distribution modernization, itu integrasi ke e-commerce, platform, and quick commerce. Lalu untuk kekuatan yang mempengaruhi perubahan eksternal dan internal. Ya, untuk pertanyaan arahan ini yang pertama ada kekuatan eksternal, yaitu perubahan tren konsumen. Konsumen itu semakin memilih produk sehat. Yang terjadi di OT Group ini mengembangkan Kiranti Herbal, wafer rendah gula, dan inovasi minuman fungsional. Lalu yang kedua teknologi baru, munculnya digital retail dan marketplace. Yang kedua itu OT merespon dengan masuk ke e-commerce, quick commerce, GrabMart, dan GoMart. Lalu untuk kompetisi FMCG yang ketat, yang pertama itu saingan seperti Unilever, Indofood, Mayora. OT ini harus terus berinovasi rasa, kemasan, dan segmentasi. Lalu yang terakhir ada regulasi pemerintah, aturan BPOM, aturan gula, dan iklan ini. OT ini menyesuaikan penyesuaian dan strategi marketing. Lalu kekuatan yang mempengaruhi perubahan internal. Nah, yang pertama itu strategi perusahaan. OT ini agresif mengembangkan kategori baru. Ini itu butuh inovasi produk dan proses. Lalu struktur organisasi, digitalisasi supply chain, penerapan Oracle ERP, WMS, dan dashboard data analytic. Lalu yang terakhir adalah budaya dan SDM. OT itu memperkuat budaya data driven, kolaboratif, terbuka, dan ide baru. 3 tipe perubahan dan contohnya di OT Group. Yang pertama adalah perubahan struktural. Contoh di OT Group, implementasi Oracle dan WMS yang mengubah alur kerja gudang dan distribusi. Lalu reorganisasi channel, distribusi modern, dan e-commerce. Yang kedua adalah perubahan teknologi. Contohnya penerapan Limpot, digital sales entry, otomasi proses produksi dan gudang. Lalu yang terakhir data analytical untuk forecast demand. Lalu ada perubahan people, contohnya itu training dengan digital skill untuk tim sales dan operator gudang. Adaptasi perubahan terhadap sistem baru, ERP atau WMS. Lalu yang terakhir ada performance appraisal berbasis data. Lalu untuk variabel yang mempengaruhi stimulasi inovasi dan contohnya di OT Group adalah yang pertama struktur organisasi yang mendukung. Yang pertama itu tim lintas fungsi, R&D, marketing, dan supply chain. Lalu yang kedua adalah organisasi lebih agile, contohnya kolaborasi cepat antara R&D dan marketing saat menerus varian baru, T-Gelas. Yang kedua ini budaya perusahaan. Yang pertama itu mendorong eksperimen dan ide baru, dan yang terakhir adalah toleransi pada trial dan error. Contohnya R&D OT ini sering melakukan uji coba formulasi baru untuk wafer, minuman, herbal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah proses manajemen inovasi. Proses ini adalah proses ide, lalu evaluasi, lalu masuk ke prototype, lalu untuk peluncuran. Dan yang terakhir ini. Yang kedua itu menggunakan data penjualan untuk mempercepat keputusan. Contohnya, evaluasi cepat performa varian produk berdasarkan dashboard BI. Lalu untuk kesimpulannya, manajemen perusahaan ini penting untuk bertahan di industri FMCG. Robbins ini menekankan bahwa perusahaan harus adaptif terhadap teknologi dan pasar.
OT Group adalah contoh perusahaan yang konsisten melakukan inovasi dan transformasi. Perubahan yang dikelola dengan baik akan menghasilkan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Referensi ini yang saya ambil dari profile OT Group, Research Me About OT, dan Manajemen 16 edition Robbins Culture Wong. Terima kasih.